Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Muhammad Toha, mahasiswa PJJ-PAI Cyber Security Cirebon, kelas B5. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang fikih siasah, fikih kontemporer, dan integrasinya dengan hukum positif untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester di semester 5 mata kuliah fikih yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Ahmad Oto Mustomi, LC/MAG. Kajian fikih dalam perkembangannya tidak hanya terfokus pada persoalan ibadah dan akhlak, tetapi juga merambah pada bidang politik, tata negara, ekonomi, dan hubungan sosial. Ranah inilah yang kemudian disebut sebagai fikih siasah, yakni cabang fikih yang mengatur pengelolaan urusan publik berdasarkan nilai-nilai syariat. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, siasah syariah adalah setiap kebijakan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak secara eksplisit ditetapkan dalam nas. Nah, selain itu, perkembangan zaman mendorong munculnya fikih kontemporer, yaitu upaya para ulama dan lembaga fatwa dalam merespon persoalan baru yang tidak terdapat pada masa klasik. Dalam konteks Indonesia, fikih kontemporer terintegrasi dengan hukum positif melalui kompilasi hukum Islam atau KHI, dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Integrasi ini berfungsi sebagai jembatan antara norma syariat dengan kebutuhan sistem hukum modern. Penerapan fikih dalam kehidupan sosial politik merupakan bagian dari implementasi maqasid al-syariah, terutama aspek hifdzul ummah atau menjaga ummah. Artinya, seluruh sistem pemerintahan, ekonomi, dan hukum dalam Islam diarahkan untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Perkembangan sistem pemerintahan modern juga menuntut umat Islam untuk memahami kembali prinsip-prinsip dasar pemerintahan menurut Islam. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sultaniyah menggambarkan struktur pemerintahan Islam berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan musyawarah. Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi dasar konseptual dalam memahami sistem politik Islam, baik pada masa Nabi SAW, Khulafaur Rasyidin, maupun dalam penerapannya pada masa kini. Di Indonesia sendiri, integrasi antara fikih dan hukum positif tampak jelas dalam praktik peradilan agama, penyelesaian kasus perkawinan dan kewarisan, serta regulasi ekonomi syariah melalui fatwa DSN MUI yang kemudian diadopsi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berdiri sendiri, tetapi berkembang bersandingan dengan sistem hukum nasional sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat Muslim di Indonesia. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan mengetahui apa prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, terus bagaimana praktik siasah dusturiyah, dauliyah, dan maliyah pada masa Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin. Terus apa saja konsep-konsep dasar dalam tata negara Islam seperti khalifah, imamah, imaroh, ahlu al-aqdu, dan bayat, dan juga bagaimana peran kompilasi hukum Islam dalam penyelesaian kasus perkawinan dan kewarisan, serta bagaimana DSN MUI mengatur praktik jual beli saham dan istiqlal dalam ekonomi syariah. Prinsip pemerintahan dalam Islam atau al-hukmu al-Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem politik, tetapi sebagai aturan komprehensif yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan dengan tujuan utama mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada Al-Quran, Sunnah, serta interpretasi ulama klasik dan kontemporer. Dalam literatur fikih siasah,
Para ulama merumuskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi pemerintahan Islam. Di antaranya keadilan, musyawarah, amanah, ketaatan dalam kebaikan, dan kesejahteraan rakyat atau maslahah ummah. Setiap prinsip memiliki dasar normatif dan historis yang dapat dilihat dari pengalaman pemerintahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Nah, prinsip-prinsip itu diantaranya adalah pertama, prinsip keadilan atau al-adalah. Keadilan merupakan asas paling fundamental dalam pemerintahan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil. Nah, itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Seorang imam yaitu Imam Al-Mawardi menegaskan bahwa keadilan adalah pilar utama tegaknya kekuasaan dan legitimasi negara. Dalam konteks hukum publik, keadilan berarti satu, tidak membedakan kedudukan sosial dalam penegakan hukum. Kedua, memberikan hak rakyat secara proporsional. Tiga, menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Nah, keadilan juga merupakan syarat sah seorang pemimpin atau imam. Karena pemimpin yang zalim dianggap tidak pantas untuk memegang kekuasaan. Yang kedua, prinsipnya prinsip musyawarah atau syura. Musyawarah merupakan mekanisme pengambilan keputusan dalam sistem pemerintahan Islam. Landasan normatifnya terdapat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang menyebutkan bahwa ciri orang beriman adalah bermusyawarah dalam urusan mereka. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa musyawarah pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin merupakan praktik konstitusional yang menjadi dasar pembentukan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong proses deliberatif dalam pemerintahan. Ketiga, prinsip amanah. Dalam pemerintahan Islam menuntut pemimpin bersikap amanah terhadap jabatan dan wewenang amanahnya. Yaitu mencakup satu, transparansi dalam pengelolaan harta negara. Dua, kejujuran dan integritas moral pemimpin. Tiga, kemampuan mengemban tugas dengan benar. Karena menurut Ibnu Taimiyah, kekuasaan adalah amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kekuasaan negara sering bermula dari kerusakan negara sering bermula dari pengkhianatan pemimpin terhadap amanah. Ya, yang keempat, prinsip ketaatan dalam kebaikan atau ta'ah. Ya, rakyat diperintahkan taat kepada pemimpin sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, wa ulil amri minkum. Namun ketaatan ini bersyarat, yaitu tidak boleh taat apabila pemimpin memerintahkan kemaksiatan. Karena dalam hadis Nabi disebutkan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang Khaliq. Hadis riwayat Ahmad. Nah, fikih siyasah menekankan keseimbangan antara otoritas pemimpin dan hak rakyat dalam melakukan koreksi, yaitu muhasabah al-hukam. Selanjutnya, prinsip yang kelima adalah prinsip kemaslahatan umum atau maslahah ammah. Ya. Kemaslahatan karena kemaslahatan merupakan tujuan akhir dari pemerintahan Islam. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa seluruh kebijakan negara harus berorientasi pada kemaslahatan manusia. Apabila kebijakan tidak membawa maslahat, maka ia bukan bagian dari syariat. Wujud maslahah dalam pemerintahan meliputi satu, menjamin keamanan masyarakat. Dua, mewujudkan kesejahteraan ekonomi. Tiga, menafsirkan hukum sesuai konteks kebutuhan publik. Empat, menjaga 5 prinsip dasar, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini memungkinkan fleksibilitas politik Islam sesuai kebutuhan zaman. Nah, yang terakhir, prinsip kesetaraan atau al-musawwah. Nah, dalam Islam menegaskan bahwa semua manusia setara di hadapan hukum. Rakyat, pemerintah, semua juga sama. Nah, menurut Fazlur Rahman, kesetaraan merupakan nilai etis yang menjadi fondasi moral hukum Islam. Nah, bahkan dulu pada masa Sayyidina Umar, ada seorang gubernur yang dihukum karena memukul seorang rakyat biasa. Nah, itu menunjukkan prinsip egalitarianisme ya, dalam pemerintahan Islam.
Nah, selanjutnya praktik pemerintahan pada masa Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan fase penting dalam sejarah politik Islam. Pada masa inilah prinsip-prinsip dasar siasah syariah diterapkan secara nyata, baik dalam bidang ketatanegaraan, yaitu siasah dusturiyah, hubungan internasional, siasah dauliyah, maupun pengelolaan keuangan negara, siasah maliyah. Praktik pemerintahan periode ini kemudian menjadi rujukan utama bagi pembangunan teori. Menjadi rujukan utama bagi pembangunan teori politik Islam klasik dan kontemporer. Dalam siasah dusturiyah atau ketatanegaraan pada masa Nabi Muhammad SAW, diantaranya ada yang dinamakan Piagam Madinah sebagai konstitusi awal. Nah, Piagam Madinah ini adalah dokumen formal pertama dalam bidang siasah dusturiyah atau ketatanegaraan. Pada masa Nabi Muhammad SAW ada yang dinamakan Piagam Madinah sebagai konstitusi awal. Nah, Piagam Madinah ini adalah dokumen formal pertama yang mengatur hubungan antar kelompok masyarakat di Madinah. Hamidullah menyebut bahwa Piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis tertua di dunia karena memuat unsur negara, hukum, hak, dan kewajiban warga. Piagam ini mengatur kebebasan beragama antara Muslim, Yahudi, dan suku Arab, sistem pertahanan bersama, penyelesaian konflik berdasarkan hukum, dan kedudukan Nabi sebagai pemimpin politik dan agama. Konstitusi ini menjadi contoh sistem pemerintahan pluralistik dan berkeadilan. Yang kedua, pada masa Nabi ada mekanisme musyawarah atau syuro. Nah, meskipun Nabi menerima wahyu, beliau tetap melaksanakan bermusyawarah dalam urusan duniawi, seperti strategi perang Uhud, perang Khandaq, dan strategi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa syuro atau musyawarah merupakan prinsip politik yang melekat dalam struktur pemerintahan Islam. Pada masa Khulafaur Rasyidin juga dia ada yang banyak yang dapat kita lihat. Pertama, pada masa Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar dipilih melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Pemerintahannya menekankan penegakan hukum atas kelompok murtad, konsolidasi negara setelah wafatnya Rasulullah SAW, serta pembentukan administrasi zakat dan baitul mal. Abu Bakar meletakkan dasar pemerintahan yang stabil setelah masa kritis. Nah, kedua, pada masa Umar bin Khattab. Umar juga dianggap sebagai arsitek administrasi pemerintahan Islam. Ia membangun pembagian wilayah administratif, sistem diwan atau administrasi keuangan, penggajian pasukan secara berkala, dan sistem peradilan formal dengan pengangkatan hakim. Umar juga berhasil mengubah masyarakat Arab Baduy menjadi struktur negara yang teratur. 3. Pada siasah dusturiyah pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman melanjutkan struktur negara dengan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Ia juga membakukan mushaf Al-Quran secara resmi. Selanjutnya pada masa Sayyidina Ali, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib menghadapi konflik internal, tetapi beliau tetap mempertahankan nilai keadilan, di antaranya memecat pejabat yang tidak amanah dan mengembalikan harta yang diambil dengan tidak sah. Nah, selanjutnya ada siasah dauliyah, yaitu hubungan internasional. Pada masa Nabi Muhammad SAW ada yang disebut diplomasi antar negara, yaitu pada masa itu Nabi mengirimkan surat diplomatik kepada penguasa Romawi, Persia, Mesir, dan Yaman. Langkah ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap negara Madinah, serta perjanjian Hudaybiyah dan juga perlindungan terhadap minoritas yang tertuang dalam Piagam Madinah. Dalam masa Khulafaur Rasyidin, siasah dauliyah atau hubungan internasional terlihat pada masa Khulafaur Rasyidin.
yaitu pertama perluasan wilayah yang dilakukan pada masa Umar, karena Umar pada waktu itu memperluas wilayah Islam ke bagian Persia, ke Syam, ke Mesir, ke Irak. Nah, ekspansi ini dilakukan melalui diplomasi, perjanjian, dan peperangan defensif. Selanjutnya hubungan internasional dan perdagangan, yaitu kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan wilayah Ahlul Kitab tetap dijaga. Yang ketiga, menjamin hak non-muslim. Pada masa Umar juga menerapkan sistem perlindungan Ahlul Azimah dengan jaminan keamanan, hak hidup, dan kebebasan beragama. Selanjutnya ada siasah maliyah, yaitu sistem keuangan negara. Pada masa Nabi, siasah maliyah ada yang disebut pengelolaan Baitul Mal, yang di dalamnya mengelola untuk zakat, fa'i, ziyah, dan ghanimah. Yang kedua ada distribusi ekonomi berbasis maslahah, yaitu Nabi membagikan harta ghanimah secara adil dan mendahulukan fakir miskin. Begitu juga pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai tokoh reformasi keuangan. Karena pada masa itu Umar menata sistem pajak, kharaj, jizyah, gaji aparatur negara, dan pengelolaan harta rampasan perang. Sistem keuangan yang dibangun Umar ini adalah fondasi bagi keuangan publik Islam pada masa itu. Terus transparansi anggaran. Karena Sayyidina Umar waktu menjabat jadi khalifah, beliau menolak penggunaan harta negara untuk kepentingan pribadi. Nah, beliau menunjukkan integritas sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga, siasah maliyah pada masa Khulafaur Rasyidin yang masih dalam kepemimpinan Umar, yaitu jaminan sosial. Sayyidina Umar memberikan tunjangan untuk anak-anak fakir miskin yang dianggap sebagai bentuk awal welfare state dalam Islam. Istilah-istilah dalam fikih siasah. Sebagai cabang keilmuan Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan, mengenal sejumlah istilah kunci yang digunakan untuk memahami struktur politik hubungan antara rakyat dan pemimpin, serta proses legitimasi kekuasaan. Istilah-istilah ini memiliki dasar historis pada masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, dan perkembangan pemikiran para ulama klasik seperti Imam Al-Mawardi, Imam Ibnu Taimiyah, dan Imam Al-Ghazali. Pertama, istilah khalifah. Secara bahasa, khalifah berarti pengganti atau penerus. Dalam konteks pemerintahan Islam, khalifah adalah pemimpin tertinggi yang menggantikan tugas Nabi dalam memimpin urusan dunia dan menjaga agama. Imam Al-Mawardi mendefinisikan khalifah sebagai pemegang otoritas untuk menegakkan agama, mengatur dunia berdasarkan syariat. Selanjutnya ada imamah. Istilah imamah dalam fikih siasah bermakna kepemimpinan umum untuk mengatur urusan agama dan dunia. Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa imamah adalah kebutuhan mendesak atau darurat untuk mencegah kekacauan dan menjaga ketidakteraturan masyarakat. Perbedaan antara khalifah dan imamah sangatlah tipis. Kedua istilah ini sering digunakan bergantian. Namun secara teknis, khalifah lebih menekankan posisi sebagai penerus Rasul, sedangkan imam lebih menekankan fungsi kepemimpinan umum. Yang ketiga ada istilah imarah. Imarah adalah kepemimpinan wilayah atau daerah. Semacam jabatan gubernur, kepala daerah, atau komandan. Pada masa Nabi, imarah itu diberikan kepada tokoh tertentu untuk memimpin suatu daerah, seperti Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman. Menurut Imam Ibnu Taimiyah, imarah adalah institusi penting untuk menegakkan keamanan dan mencegah kezaliman di tingkat lokal. Selanjutnya ada istilah ahlu al-hal wal aqdu, yaitu lembaga atau kelompok ahli yang memiliki kewenangan. Satu, mengangkat pemimpin, mengangkat khalifah atau imam. Yang kedua, memberhentikan pemimpin yang zalim.
Tiga, memberikan nasihat, koreksi, dan evaluasi terhadap kebijakan negara. Nah, kelompok ini terdiri dari ulama, tokoh masyarakat, panglima perang, dan para pemimpin suku. Nah, konsep ini sering dipahami sebagai cikal bakal parlemen atau dewan legislatif dalam teori politik Islam. 5. Ada istilah baiat. Baiat adalah janji setia rakyat kepada pemimpin untuk taat dalam kebaikan. Baiat juga merupakan bentuk kontrak sosial yang memiliki implikasi politik dan spiritual. Nah, baiat terbagi pada dua jenis, yaitu pertama baiat am, yaitu baiat yang dilakukan oleh masyarakat luas sebagai bentuk pengakuan terhadap keabsahan pemimpin. Yang kedua baiat khas, yaitu baiat khusus, yaitu baiat yang dilakukan oleh elit atau panglima dan tokoh masyarakat sebelum diikuti oleh rakyat umum. Nah, menurut penelitian Khalid Abu El-Fadl, baiat merupakan bentuk legitimasi politik yang menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam tidak bersifat turun-temurun, tetapi berbasis persetujuan rakyat dan syariat. Para pemikir kontemporer seperti Rashid Al-Ghanouchi dan Yusuf Al-Qaradawi memandang bahwa istilah klasik ini dapat diadaptasi dalam sistem demokrasi modern. Misalnya, khalifah atau imam pada masa klasik, kalau pada zaman modern sekarang itu presiden atau kepala negara. Nah, ahlu al-hal wal aqdu zaman dulu, kalau zaman sekarang itu parlemen atau DPR. Nah, imarah itu pemerintah daerah. Kalau ada juga atau kalau sekarang gubernur mungkin ya. Ada juga syuro. Syuro itu mekanisme demokratis deliberatif. Selanjutnya baiat. Baiat itu kalau zaman sekarang itu bisa disebutkan pemilu atau kontrak politik modern. Syuro. Kompilasi hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fikih kontemporer. Perkembangan masyarakat Muslim Indonesia mendorong lahirnya kebutuhan untuk mengintegrasikan norma-norma fikih dengan sistem hukum nasional. Nah, dalam konteks ini, dua instrumen penting muncul sebagai bentuk fikih kontemporer berinteraksi langsung dengan hukum positif, yaitu kompilasi hukum Islam atau disebut KHI dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Nah, keduanya memiliki peran yang strategis dalam membentuk regulasi dan praktik hukum Islam di Indonesia, baik pada bidang keluarga maupun muamalah. Kedudukan KHI dalam sistem hukum Indonesia ditetapkan melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 sebagai pedoman hukum material bagi pengadilan agama. Nah, KHI juga merupakan kodifikasi dan harmonisasi fikih klasik dengan kebutuhan hukum modern. Nah, menurut Ahmad Rafiq, KHI adalah bentuk ijtihad institusional yang menempatkan hukum Islam dalam kerangka negara hukum Indonesia. KHI terdiri dari 3 buku. 1. Perkawinan, 2. Kewarisan, 3. Perwakapan. Nah, ketiganya ini menjadi rujukan utama hakim dan praktisi hukum di pengadilan agama. Dalam hal penyelesaian kasus perkawinan, KHI mengatur berbagai aspek perkawinan seperti rukun dan syarat perkawinan, pencatatan pernikahan, tolak melalui pengadilan, hadonah pengasuh anak, hak dan kewajiban suami istri, penyelesaian sengketa rumah tangga. Namun ada beberapa ketentuan KHI yang berbeda dari fikih klasik. Misalnya dalam fikih klasik talak itu tidak perlu diucapkan, tapi menurut KHI talak itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan. Nah, hal ini adalah bentuk pencegahan penyalahgunaan tolak yang merugikan perempuan. Yang kedua, seperti pencegahan perkawinan di bawah umur. Sedangkan dalam fikih klasik, perkawinan anak yang kalau wanita 9 tahun sudah boleh dinikahkan. Tapi menurut KHI itu
anak yang masih di bawah umur, walaupun sudah balik, menurut agama itu tidak diperbolehkan atau dicegah ya, karena sesuai dengan kebijakan negara untuk melindungi anak. Dalam penyelesaian kasus kewarisan, KHI tetap merujuk pada ilmu faraid, namun memiliki inovasi penting, yaitu satu, ada ahli waris pengganti. Ya, konsep ahli waris pengganti ini konsep ahli waris pengganti itu yaitu untuk cucu yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu. Nah, konsep ini adalah ijtihad kontekstual. Konsep ini adalah ijtihad kontekstual yang tidak ditemukan dalam fikih klasik, tapi dianggap membawa kemaslahatan keluarga. Yang kedua, ada juga wasiat wajibah, yaitu cucu dari anak non-muslim atau anak angkat dapat menerima wasiat wajibah maksimal 1/3 harta pewaris. Ini adalah contoh pewaris. Nah, itu adalah dua contoh adaptasi fikih dengan realitas pluralistik di Indonesia. Selanjutnya, dalam ekonomi syariah kontemporer, peran DSN MUI, yaitu lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa terkait transaksi keuangan syariah di Indonesia. Nah, fatwa DSN MUI menjadi dasar bagi peraturan otoritas jasa keuangan OJK, standar perbankan syariah, SOP lembaga keuangan mikro syariah, dan kebijakan industri halal. Nah, fatwa DSN MUI ini adalah pilar utama pengembangan ekonomi syariah di Indonesia karena menjadi standar hukum dan transaksi muamalah modern. Fatwa dalam jual beli salam. Nah, salam itu adalah akad jual beli pesanan di mana pembayaran dilakukan di muka dan barang diserahkan kemudian. Nah, akad ini diperlukan dalam sektor pertanian dan industri. Nah, fatwa DSN MUI nomor 5 DSN/MUI/4 Romawi -2000. Fatwa ini mengatur: 1. Pembayaran harus tunai saat akad. 2. Spesifikasi barang harus jelas. 3. Barang diserahkan kemudian. 4. Tidak boleh menjual barang salam sebelum diterima. Nah, fatwa ini memastikan akad salam sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan yang menjadi dasar muamalah. Begitupun dalam jual beli istisna. Apa itu istisna? Istisna adalah akad pesanan barang manufaktur yang pembayarannya dapat dilakukan bertahap. Nah, biasanya konsep istisna ini sering digunakan dalam pembiayaan konstruksi rumah atau manufaktur. Nah, dalam fatwa DSN nomor 6 DSN/MUI/4 Romawi -2000. Nah, fatwa ini mengatur: 1. Pembayaran fleksibel. 2. Barang diproduksi sesuai pesanan. 3. Tidak boleh ada goror berlebihan. 4. Barang boleh dijual sebelum selesai diproduksi, berbeda dengan salam. Nah, akad istisna ini memungkinkan lembaga keuangan syariah terlibat dalam pembiayaan proyek besar secara lebih fleksibel. Nah, selanjutnya, KHI dan fatwa DSN MUI sebagai fikih kontemporer menunjukkan karakter fikih yang adaptif, yaitu satu kontekstual, yaitu menyesuaikan kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. 2. Responsif, yaitu mengisi kekosongan hukum dalam kasus modern yang tidak ditemukan dalam kitab klasik. 3. Berorientasi pada maqasid asy-syariah, yaitu menjaga kemaslahatan melalui perlindungan perempuan dan anak, keadilan transaksi bisnis, pencegahan goror, riba, dan eksploitasi, dan menjadi jembatan antara fikih dan hukum positif. Karena fatwa DSN diadopsi menjadi regulasi OJK, sementara KHI menjadi hukum material di pengadilan agama, sehingga kedua instrumen ini merupakan bentuk nyata dari ijtihad kontemporer yang mempertemukan hukum Islam dengan realitas kenegaraan Indonesia. Sekian penyampaian dari saya. Kekurangan dan kelebihannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.